wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a li mardatillahi wajhil karim. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita berjumpa lagi di majelis ta'lim ini di Masjid Ar-Ridha. Kami baru pulang dari Tanah Haram dan begitu indah di sana, namun ketika keluar dari Masjid Nabawi, keluar dari Masjidil Haram, ketika tidak sedang bersama Ka'bah, tidak sedang bersama Nabi, itu yang paling kami rindukan bukan sate padang, yang paling kami rindukan bukan rendang, sebab buffet di sana juga gak kalah luar biasa gitu. Tapi jujur yang saya rindukan adalah majelis-majelis ilmu yang saya hadiri, karena gak dapat di sana itu sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa. Karena Allah bilang sama malaikatnya itu, siapa yang hadir, ini saya ringkas saja hadisnya, bunyi hadisnya nggak begini, tapi ringkasan saya begini: siapa yang hadir di suatu majelis dan dia melakukan 3 hal, maka dosanya pasti diampuni. Yang hadir di suatu majelis seperti ini dan dia hadir di situ melakukan 3 hal ini, maka pasti diampuni, dan itu Allah persaksikan di depan malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa nih yang 3 nih? 1, kita hadir di suatu majelis untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Gimana sih mengingat Allah itu? Berzikir dengan lisan, berzikir dengan pikiran, dan berzikir dengan perbuatan. Hadir di situ, pertama kita melakukan hal ini. 2, kita hadir di satu majelis meminta Allah agar memasukkan kita ke dalam surga. Ini syarat yang kedua yang disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. Yang ketiga, kita minta jangan sampai masuk neraka. Jadi dapat kita bayangkan, kalau kita setiap hari hadir di satu majelis melakukan zikir kepada Allah, minta surga, minta perlindungan dari api neraka, maka Allah pasti ampuni. Itulah kesepian yang saya rasakan ketika di Haramain, merasa kesepian. Kenapa? Karena tidak mendapati majelis-majelis yang semacam ini. Meskipun ada di Nabawi, ada majelis, ada sholat, kadang pada maghrib ada majelis, ada isya, kadang ada majelis juga di Nabawi, ya. Namun nggak sama gitu, nggak sama. Kenapa ya? Karena terkadang kita juga di sana kan hektik ya. Kita tidak mukim di sana dalam waktu yang lama, kita tidak tinggal di sana dalam waktu yang lama, dan ya punya kegiatan gitu ya. Pahamlah teman-teman semua yang lagi umroh atau haji pasti paham gitu. Jadi ketika kita lihat pasar, ketika kita lihat ya begitu banyak manusia ya yang melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya, hektik lah gitu. Atau ngobrol dengan orang yang memang kalamnya adalah duniawi gitu. Yang kalau kita bicara tentang ilmu agama nggak nyambung. Teman-teman percaya nggak? Ada orang haji tapi nggak sholat. Ayo Pak, haji bayar 600 juta nggak sholat Pak. Percaya nggak ada orang yang setelah pulang haji mabok? Bukan, ini belum turun pesawat. Di samping saya orangnya VIP, bisnis kelas. Biasa kalau di bisnis kan ditawari
appetizer, ya kan, welcome drink, air putih, jus, yang ketiga apa? Champagne. Dia minum dong Pak, tangannya udah saya begini, tangan saya diginin, nggak apa-apa biar saya cepat tidur, orang saya mau. Jadi ada orang pergi ke sana tapi nggak dapat apa-apa. Ada orang belum ditakdirkan pergi ke sana, dia dapat segalanya. Ya tadi itu, hadir di majelis ilmu, mengingat Allah, minta surga, takut neraka. Isyhadu bi anni qad ghafartu lahum, kata Allah gitu. Kalian semua jadi saksinya, saya maafin semua orang yang hadir di situ, saya maafin. Makanya waktu haji kemarin, kesimpulan saya begini, kita datang ke sana itu seperti masuk kelas yang terkadang soal ujiannya itu tidak kita pelajari dari diktat kuliah gitu. Kita kuliah kan dapat diktat, pergi ke sana ternyata soal ujiannya beda tuh. Soal ujiannya bukan ujian manasik, tapi kadang-kadang ujian dari orang yang tawaf, ujian dari teman sekamar, ujian dari orang yang ketemu kita, ujian dari macam-macam. Sehebat apapun fasilitas yang kita dapatkan, tapi kalau kita betul-betul tidak pintar-pintar untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, saya berani jamin akan kesandung. Dapat maktab yang mewah, Anda boleh refill kopi barista, itu ternyata saya baru tahu kopinya Starbucks. Kalau saya tahu kopinya Starbucks, saya nggak akan minum itu, karena dia nggak tulis Starbucks. Nah ini nih, kali ini Starbucks. Kali ini Starbucks, gimana? Starbucks, Bang Dul, ya Starbucks kalau ini Starbucks, Bang Bukopin, ya kan? Iya, jadi saya merasakan itu ya, sedikit sharing sebelum kita belajar tentang syarat-syarat sholat, syarat sah sama beberapa rukun sholat lah gitu, penting juga ini soalnya. Jadi saya merasa gitu di sana kayak ada yang hilang gitu. Saya pengen cepat-cepat pulang, tapi begitu malam kita pulang nangis gitu kan, karena berpisah gitu. Dan saya berdoa sama Allah, saya yakin haji saya ini tidak diterima karena amalan saya, karena begitu banyak celah dan cacatnya. Ketika Anda mabit di Mina, di sini banyak saya yakin yang sudah haji banyak. Anda mabit di Mina dapat fasilitas luar biasa. Anda boleh refill piring Anda berkali-kali. Yang kita lihat manusia pada ngobrol. Malam yang harusnya digunakan untuk baca Quran, ngobrol. Semakin malam tuh kan semakin gak jelas obrolan, bener gak? Anda kalau duduk awal sama teman ngobrol misalkan, semakin malam itu obrolan tuh semakin gak jelas. Dan itu saya merasakan itu, ya Allah, akhirnya saya istighfar sendiri. Ya Allah, saya bilang. Makanya saya minta sama Allah, jangan hapus semua amal-amal baik kami jika ada hanya karena Engkau tidak mau merahmati kami, tapi Engkaulah yang sudah mengatakan sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku akan melampaui semua murkaku. Jadi tolong terima amalan kami. Dan kerinduan yang dahsyat yang saya rasakan itu ya majelis-majelis seperti ini. Maka teman-teman tolong kalau punya anak istri minimal seminggu sekali ajak ke majelis lah. Kalau antum kan sudah difasilitasi Bukopin gitu kan, duduk di sini itu sebenarnya benefit buat antum, buat saya gitu. Kalau ada orang 1 bulan nggak hadir ke majelis seperti ini, dia nggak mengingat Allah bersama-sama orang lain, dia nggak mengingat Allah bersama teman-temannya, dia nggak bersolawat kepada Nabi bersama kawan-kawannya, dia juga tidak ada asupan ilmu agama. Beda YouTube sama majelis taklim itu beda, jauh. Itu pernah saya bahas waktu belasan tahun yang lalu saya di Al-Azhar bersama banyak para ulama yang sudah meninggal. Saya punya teman itu dari Mandailing, namanya Syekh Husni Tamrin, orang Indonesia, itu keliling dunia untuk mengumpulkan sanad gitu. Jadi wah udah kemana-mana lah pokoknya. Inti diskusi kita pada waktu itu adalah nggak sama orang yang hadir di majelis ilmu, ada effortnya, ada usahanya, dia duduk di majelis ilmu dengan orang yang nonton YouTube. Jadi duduk setengah jam di majelis atau duduk 5 menit di majelis dibandingkan nonton YouTube 1 jam, itu jauh lebih hebat yang duduk 5 menit di majelis, jauh. Apalagi yang 5 menit di YouTube dibandingkan 1 jam di majelis, itu nggak ada apa-apanya itu sudah.
sangat luar biasa itu. Jadi semangatlah teman-teman itu. Di akhir zaman ini kita nggak punya suaka gitu, nggak punya suaka selain tempat seperti ini. Karena Allah janjikan dalam hadis qudsi itu bagian terakhir, humul julasa la yashqa bihim jalisum. Siapapun yang duduk sama mereka, meskipun tidak bermaksud mengingat saya, tidak minta surga, tidak minta perlindungan dari neraka, kalau duduk di tempat orang-orang yang begitu, maka tidak akan kecewa dan tidak akan celaka. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan faslun, fasal wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu 5. Asyurutu jam'u syartin. Syurut itu jamak daripada kata syarat, wa huwa lughatan al-alamah, artinya pertanda. Syarat itu apa? Pertanda secara bahasa. Wa syar'an, secara syariat, ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Syarat beda sama rukun, dua-duanya memiliki titik temu. Sebuah ibadah tidak diterima kalau tidak dipenuhi syarat dan rukun. Tapi titik pisahnya, kalau syarat itu di luar ibadah, rukun itu bagian dari ibadah. Ada 5 nih syaratnya kalau sholat mau dikatakan sah. Asyartul awal, syarat yang pertama, toharatul a'dha'i minal hadas. Sucinya anggota tubuh dari hadas. Hadas al-asghar, yang kecil, apa aja tuh? Keluar segala sesuatu meskipun suci dari lubang depan atau belakang. Ulat yang keluar dari pantat, mohon maaf, dari dubur, itu suci. Dia hanya mutanajis, dilapisi najis. Dicuci, ulat itu suci. Keluar berlian misalkan, ada gitu ya, misalkan gitu ya, keluar berlian gitu kan, itu cukup dicuci aja, tapi batal. Keluar apapun batal. 2, lamsul mar'ah ala junabiyah, menyentuh perempuan yang boleh dinikahi, menyentuh wanita yang boleh dinikahi non mahram ya, yang bisa dinikahi non mahram ya istri kita dan lain seterusnya, non mahram. Kemudian tidur posisi pantatnya tidak menetap pada bumi. Besok kan Jumatan, saya lagi khotibnya nih, mungkin ada yang bertapak gitu kan, saking khusyuknya sampai manggut-manggut, matanya merem. Tapi kenapa kok dia nggak wudhu lagi setelah bangdul qomat misalkan? Karena posisi duduk dia, pantatnya menetap pada permukaan yang keras. Jadi kalau ada orang tidur sambil berdiri, wudhunya batal. Karena wika usahi al-ainan, cara kita menampung, mohon maaf ya bahasa ya, buang angin, kentut, itu adalah menjaga mata kita. Nggak percaya? Kalau Anda dalam keadaan sangat ngantuk, ngeh nggak kentut apa enggak? Kalau Anda dalam keadaan tidur, ngeh nggak kentut apa enggak? Enggak. Coba tanya sama istri Anda pulang. Jangankan kentut, ngorok aja kita nggak paham. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan terlentang, tidur dalam keadaan berdiri, batal wudunya. Yang keempat, gila, ayan, murtad, itu batal wudu. Wal akbar, hadas besar, laki-laki perempuan keluar sperma, mimpi basah, mimpi kering tapi bangun-bangun basah, itu juga ya. Dan haid nifas atau meninggal, itu mani besar. Ingdal qudrati, kalau memang mampu. Nah, kemampuan itu gimana sih dinilainya? Ya ada air, ada debu. Amma faqidut tahurain, adapun orang yang nggak ketemu air, nggak ketemu debu setelah mencari, atau punya air nggak ada debu, punya air nggak ada debu tapi airnya dipakai buat minum, atau ada mata air, ada tempat debu, dijaga sama harimau, dijaga sama mantan misalkan ya. Kalau misalkan kita datengin tempat itu, barang kita habis. Atau kalau mau wudhu di sini bayar, sekali wudhu 5 juta, nah itu Anda boleh untuk sholat. Fasolatuhu sahihatun ma'a wujubil adati ahli, sholatnya sah tapi wajib mengulang kalau di dalam waktu. Kalau di luar waktu itu namanya qadha. Saya kasih ilustrasi biar gampang. Kita sekarang nggak ada air, kemudian nggak ada debu, udah nyari kemana-mana nggak ada, ya udah sholat aja. Mau itu bajunya najis, mau itu badannya najis, sholat. Nggak ketemu masjid, sholat.
nanti kalau sudah bisa bersuci, sudah ketemu masjid, baru sholat. Kalau di luar waktu, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an. Kalau misalkan di dalam waktu udah sholat dulu nih kita, terus ternyata ketemu masjid dan lain sebagainya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala, ngulang. Atau bahasa gampangnya gini deh, ya Allah, saya niat sholat duhur untuk mengulang. Allahu Akbar. Karena duhur itu sudah masuk 4 rakaat di dalamnya dan sudah masuk waktu. Nanti kita bahas tuh, orang sholat duhur tapi nggak yakin dia di waktu duhur, nggak sah sholatnya. Nanti ya. Baik. Wa taharatun najas, dan suci daripada najis. Najis kan ada 3. Ada najis yang ringan, najis anak bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang masih menyusui, pure susu ibu. Kalau dia sudah minum susu formula, kalau dia sudah makan MPA ASI, maka naik najisnya menjadi najis sedang. Najis sedang ini ya kencing kita, kotoran kita dan sebagainya. Beda bayi laki-laki sama perempuan. Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar ahli fikih di Suriah, di Syam, beliau mengatakan salah satu yang diketengahkan para ulama, kenapa beda sih kencing bayi laki-laki 2 tahun di bawah 2 tahun yang masih minum ASI dengan perempuan yang sama kondisinya, karena memang pembuatan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki dibuat dari apa tuh? Air suci nggak? Suci. Tanah suci. Karena Nabi Adam 120 tahun tuh, 40 tahun dibuat pakai tanah yang ada debunya, 40 tahun tanah liat, 40 tahun jadi manusia bentuk, tiupin ruh. Kalau perempuan enggak, diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan bagian dalam, ada darahnya kan. Nah, darah itu mengandung najis. Sperma laki-laki dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Ini hebatnya Imam Syafi'i, belum ada USG, belum ada ronsen, beliau mengatakan tempat keluar katup atau saluran, mohon maaf ya, buang air kecil dengan mengeluarkan sperma itu beda. Nggak ada orang buang air kecil sama keluar sperma bareng tuh, nggak ada. Pasti salah satunya tuh. Itu saking hebatnya, belum ada ilmu kedokteran se-advance seperti sekarang bapak-bapak, belum ada. Ya. Najis alladzi la yu'fa anhu, tapi yang nggak dimaafin. Berarti ada najis yang dimaafin dong? Ada. Ilustrasi najis yang dimaafin. Orang, mohon maaf, jerawatan atau bisulan, terus tanpa sengaja, catat ya, tanpa sengaja apa? Pecah. Kalau dia tidak sebesar koin, darah yang menetes tidak sebesar koin, baik itu ke baju, baik itu ke tangan, baik itu ke tempat, karena kan suci 3 ya, badan, pakaian, tempat, maka lanjut sholatnya. Lagi jalan, kita nggak tahu kan lagi jalan kadang-kadang, apalagi pakai gamis kayak saya gitu, kadang-kadang mungkin terkena sedikit air got atau apa yang saya nggak tahu, dan kita punya keyakinan bahwasanya kita nggak kena, udah jalan aja, kita nggak harus was-was. Fi thawbin wa badan wa makanin, pada pakaian, badan dan tempat. Wa yadhkuru al-musannifu hadzal akhir qariban, dan akan disebutkan di bagian akhir. Wa tsalis, yang ketiga, al-wukuf ala makanin thahir, berdiri di tempat yang suci. Jadi tempat itu harus suci. Tempat kita sholat harus suci. Dan ini keistimewaan umat Nabi, bahwa seluruh bumi selama itu suci, maka kita bisa gunakan sebagai masjid, tempat sujud. Fala tasihu, maka tidak sah sholatu syakhsin, sholat seseorang, yulaki, yang bersinggungan, ba'du badanihi, sebagian badannya, aw libasihi, atau pakaiannya, najasatun, sebuah najis, termasuk gendong bayi. Gendong bayi, menggendong, membawa bayi yang ada pampersnya dan dia buang air kecil, itu tidak sah sholatnya. Bib, kalau saya nggak gendong saya punya bayi, nanti bayi saya diambil orang, ya udah antum gendong, antum sholat, nanti kalau sudah sampai rumah diulang. Kenapa? Menjaga bayi lebih penting daripada sholat bisa diulang, bayi nggak bisa dibuat lagi tuh. Bisa bib, nikah lagi, ya berani emang.
Anu gitu. Pertanyaannya kan gitu Ustaz saja. Berani emang? Berani itu bukan gara-gara nggak dapet izin. Kadang-kadang ada yang udah dapet izin masih nggak berani juga, karena it takes a real man to do that. Waduh, iya itu butuh laki-laki sejati itu, ya. Nah, atau sebagian bajunya Pak kena najis, fi qiyamin dalam keadaan Bapak berdiri, au qu'udin dalam keadaan Bapak duduk, au ruku atau ruku, au sujud atau sujud. 3 ya. 4, al ilmu bidukhulil waqti au dhanni dukhulihi bil ijtihad. Wajib kita memenuhi syarat yang keempat, tahu bahwa waktu sudah masuk. Oh, udah jam segini. Kita kan sekarang ada jam. Atau punya perkiraan kuat setelah kita berupaya. Berupaya gimana? Ilustrasi, nggak ada jam, nggak ada handphone. Kita lihat matahari. Oh, matahari sudah miring nih, dari posisi di atas kepala sudah miring pada zawal, sudah menuju ke arah barat. Oh, berarti sudah masuk waktu duhur. Mendung. Saya yakin setelah saya ngelihat ini dari tadi nih, sebelum mendung udah di atas saya. Oh, ini mendung nih, sudah setengah jam. Insya Allah ini sudah waktu sholat boleh. Tapi kalau bi ghairi ijtihad, Bapak di dalam kantornya Al-Ikhlas, Ar-Ridho ya, dalam kantor Masjid Ar-Ridho, nggak keluar, nggak mencari pertanda, terus Bapak bilang ini kayaknya sudah waktu asar, ini kayaknya nggak bisa. Harus ada ijtihad atau upaya nyari informasi. Sisanya itu kembali kepada apa? Keyakinan kita mana yang lebih kuat. Falau sholat bi ghairi dzalika lam tasihha sholatuhu. Kalau ada orang sholat model begitu aja, ya udah yang penting sholat deh. Masalah perkara benar bodo amat, nggak sah. Wa in shodafal waqta, meskipun benar. Misal ini udah waktu zuhur kan, ya saya bodo-bodo amat gitu, nggak ngelihat jam, nggak ngelihat apa segala macam, ya sholat aja udah, saya pokoknya sholat aja zuhur. Tepat waktu, tapi nggak punya keyakinan atau nggak punya upaya untuk mencari bahwa waktunya itu sudah tepat. Temennya datang, lu udah bener kok waktunya, tetap nggak sah. Karena sholat orang lain itu bukan sholatnya kita, keyakinan orang lain juga bukan keyakinan kita. Kita harus yakin waktunya masuk. Al-khamis, yang kelima, istiqbalul qiblah ail Ka'bah, atau menghadap Ka'bah. Sumiyat kiblatan, dikatakan kiblah li'annal musalli yuqabiluha, karena kita menghadap kiblah, tempat menghadap. Wa ka'batan lirtifaiha, dinamakan Ka'bah karena tinggi. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaih, dan menghadapkan dengan dada itu syarat wajib bagi yang mampu. Ada maling sendal, Bapak nengok gini nggak batal. Saya bicara dalam aspek fikih ya, ini nggak batal. Melirik ini nggak batal, tapi kebanyakan lirik yang nggak diterima sholatnya di sisi Allah. Sah tapi nggak diterima gitu ya. Bagi yang mampu, nggak mampu ya udah berbaring, diarahkan, dihadapkan dadanya menghadap ke arah. Kalau gini batal Pak, saya tunjukin aja deh. Kan posisi kiblat nih, ini Bapak gini nggak batal, ini nggak batal, ini nggak batal, karena posisi dadanya ke sini. Tapi kalau Bapak begini, kan ada orang sholat begini, pasti pernah tuh nemuin orang yang sholatnya begini, sholat kayak goyang-goyang. Makanya orang Yahudi itu dikatakan Yahud, salah satunya yuhawiduna fi sholatihim, karena mereka sholatnya goyang. Ya, jadi kalau sholat jangan goyang, bagian dada tuh harus istiqbalul kiblah. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblah fi sholati fi halatain. Boleh ninggalin menghadap kiblat dalam dua keadaan. Fi syiddatil khaufi qitalin mubahin fardhon kanati sholatu am naflan. Yang pertama dalam keadaan takut mencekam perang. Bapak lagi perang, takut mencekam, takut diserang musuh. Ya udah Bapak sholat, nggak usah ngadep kiblat, sholat aja sah. Mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah, nggak usah mikirin kiblat. Nyari kiblat dibom, jeger, nyari kiblat ditembak, nggak bisa, udah langsung aja sholat. Ya. Wa fi nafilah fi safar al rahilah, dan dalam keadaan kita di atas kendaraan lagi sholat sunnah. Makanya kalau sholat wajib di pesawat itu almost impossible. Kenapa? Karena pesawat itu kan jalannya 700 km per jam, dan itu kan sangat cepat, dan posisi tubuh kita pasti berubah, arah kiblat itu pasti berubah. Maka ya tadi sholat aja, nanti diganti. Kemudian walil musafir safaran mubahan walau qasiran atanaful sauba maqsadihi wa raqibud dabati la yajibu alaihi wa ujabahati ala sarjiha mathalan. Kalau kita lagi sholat di tempat duduk kursi,
Misalkan mau sholat tahajud di rumah tapi badan encok, sholatnya duduk. Tapi sholat duduk itu ada syaratnya. Pertama, posisi berdiri takbiratul ihram nggak boleh duduk Pak, kecuali nggak mampu. Ini saya bicara tentang orang sholat mampu, cuma pengen duduk, pahalanya separuh. Iya, karena dia mampu, kecuali nggak mampu. Jadi takbiratul ihramnya itu harus berdiri, Allahu Akbar, nggak kuat dia duduk. Nah, nggak perlu kita nempelin kening kita di bawah, cukup kita memberikan isyarat. Nah, bedanya duduk sama ruku sama sujud begini. Kalau ruku posisi mata kita sejajar sama dengkul, kalau sujud itu harus lebih ke bawah lagi. Ya. Nah, wa amma al-mashi, zaman dulu ada nggak orang sholat sambil jalan? Ada, sholat sunnah. Karena zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada apa. Fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu, maka dia menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Wa yastaqbilu qiblah, menghadap kiblat fihima, dalam keadaan ruku' dan sujud. Wala yamshi illa fi qiyami wa tasyahhudihi, nggak boleh jalan kecuali dalam keadaan berdiri dan tasyahud. Saya contohin aja deh. Zaman dulu ada orang sholat sunnah itu kayak begitu. Jadi ya sholat sambil jalan dia sholat. Apa aja kerjaannya sholat. Makanya di mobil bisa sholat sunnah nggak? Oh bisa, sangat bisa sekali. Naam, ya. Baik, faslun fi arkani sholat, bab yang membahas rukun sholat. Wa taqaddama makna sholat lughatan wa syar'an. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara syariat, perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun. Yang pertama, ya, rukun sholat itu ada 18 Pak. Yang pertama an-niyatu, kita nggak akan bahas semua, tenang aja. Yang pertama an-niyatu wahiyya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalu al-qalbu, menyengaja sesuatu yang kita iringi dengan perbuatannya, tempatnya dalam hati. Tidak wajib melafazkan usolli, tapi itu akan menolong kita. Akan menolong. Kenapa? Karena harus pas dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ngangkat tangan tuh sunnah Pak. Ada ustadz suka nyala-nyalahin, yang betul begini, kata ini mau dorong-dorongan apa bagaimana itu ya? Yang begini salah. Ini ngaji di mana itu main nyala-nyalahin orang aja. Ya, nanti kita bahas tuh. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang Allahu Akbar langsung begini, sah nggak? Sah. Raf'al yadain, ngangkat dua tangan nih, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram. Yang pertama niat. Ya. Fa in kanati sholatu fardhan wajaba niyatul fardiyah, kalau sholat wajib ya wajib niat sholat wajib. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja, wudunya sengaja, kemudian menghadap kiblat tadi semua sengaja ada di situ. Wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin masalan, dan harus dipastikan saya niat sholat duhur karena Allah, udah selesai Pak. Nggak wajib ngomong adaan, pokoknya duhur aja. Kalau duhur itu sudah pasti wajib. Asar pasti wajib. Sholat maghrib pasti wajib. Dan dia menyengaja, tahu waktu dan lain sebagainya, sudah kita sebutkan tadi, kita sampaikan. Pakai pakaian yang suci sengaja, menghadap ke arah kiblat sengaja, ya sengaja gitu. Kalau orang main-main kan ngadapnya ke arah tempat lain, bukan ke arah kiblat. Au kanati sholatu naflan dzata waqtin karotibatin, atau sholat sunnah seperti sholat rawatib, wa dzata sabin kaistisqa, atau sholat minta hujan. Wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatan nafliyah. Wajib aja untuk mengatakan saya niat sholat istisqa. Ya istisqa sunnah nggak wajib. Saya niat sholat rawatib qobliyah duhur. Gak usah ngomong sunatan, nggak apa-apa. Yang penting ditakyin. Ada nggak yang bisa membatalkan sholat seseorang kalau dia mentakyin imam, memastikan saya niat sholat duhur, imamnya istajib, ternyata yang imam dul, sholatnya tidak sah. Inilah hikmah kita tuh kadang-kadang nggak usah terlalu mencari-cari, membiarkan aja itu kadang-kadang lebih baik. Yang kedua, atsani al-qiyam ma'al qudrah, berdiri itu wajib bagi yang mampu. Alaihi, kalau nggak mampu duduk, dan lebih disunahkan dalam keadaan iftirash. Iftirash itu duduk tahiyat akhir. Disunahkan kalau nggak bisa berdiri,
dalam posisi duduknya bukan di kursi tapi duduk tahiyat akhir. Watsalis, yang ketiga, takbiratul ihram, dan harus mengucapkan Allahu Akbar, nggak bisa diganti. Fala yasihu rahmanul akbar, ar-rahmanul akbar, ada orang nyeleneh. Al-Quran dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman nama Allah, saya pengen ganti, nggak apa-apa, ar-Rahmanul akbar, nggak sah. Atau takdimul khabar ala mubtada, yang tadinya Allahu akbar, akbarullah, nggak sah. Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyah tarjama bi ayyi lughatin syaa wa la ya'dilu anha ila dzikrin akhar wa yajibu qarnun niyah bi takbir. Oke. Nggak bisa ngucap Allahu akbar, itu nggak boleh diganti Allahus Samad, Allahu A'zam. Nggak bisa dilafazkan pakai bahasa Arab, pakai bahasa apa saja, tapi maknanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dikasih opsi. Wa amman Nawawi fakhtara al-iktifa bil muqarana al-urfiyah bi'aitsu yu'addu urfan innahu mustahdzirun shalah. Jadi wajib bersamaan dengan niat Allahu Akbar. Kalau kata Imam Nawawi, ya orang dari awal tuh udah niat, udah usolli, ya udah niat gitu kan, udah wudu, niat sholat gitu kan, datang ke masjid niat sholat, menghadap kiblat juga niat duhur, dia udah tahu tuh Allahu Akbar, saya niat sholat duhur 4 rakaat makmuman karena Allah. Nah ini nyebut nih hati Allahu Akbar, lidahnya ngomong Allahu Akbar, pikiran sama hatinya nyebutin niat tadi itu. Jadi jangan diganti. Warabi, yang terakhir, yang keempat ya, kita lanjutkan di bulan depan. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, au badalaha liman la yahfaduha, atau gantinya, fardhon kanat au naflan, salat wajib atau salat sunnah. Bagi yang nggak bisa baca, diganti Fatihah. Diganti apa sih? Kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah dan semua surat kecuali surat At-Taubah. Waman asqata minal Fatihah harfan, ini bahayanya nih, yang dengan sengaja meninggalkan satu huruf, au tasydidatan, atau tasydid, Bismillahirrahmanirrahim, nggak sah. Ar-Rahmanirrahim harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ninggalin tasydid, ninggalin satu huruf. Au abdala harfan minha, atau diganti hurufnya itu. Ihdinasiro, nggak sah. Ihdinas, sad itu. Abdala harfan minha biharfin lam tasihha qiraatu, maka bacaannya Fatihahnya nggak sah, wala sholatu, sholatnya nggak sah. In ta'ammada, kalau sengaja. Wa illa, kalau nggak sengaja, wajaba ali i'adatul qiraah, nggak sengaja misalkan Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, diulang, dibenerin sama dia. Makanya kadang-kadang orang maulid bid'ah, ini bid'ah, perayaan ulang tahun Bukopin bid'ah, sesat. Baca Fatihah belum lurus lu bid'ahin orang. Gue bingung sama anak Jaksel. Dipikirnya orang dulu tuh, mohon maaf ya bahasanya tuh, goblok semuanya kali ya. Agak kasar emang, tapi bener. Kadang-kadang halus cara mainnya. Saya mah ngikuti Rasulullah aja, jadi tetangganya Rasulullah dia gitu. Yang lain nggak ada yang benar. Yang zikir berjamaah nggak ada yang benar. Yang bikin yasinan tahlilan nggak ada yang benar. Dia Fatihah belum benar pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu bahaya tuh kayak begitu. Lihat orang yang nggak salah jadi salah, lupa sama kekurangan diri sendiri. Oh ya, salah satu pelajaran haji saya kemarin, saya tuh ngelihat ada orang tuh lebih menghargai duit daripada orang yang berilmu. Kalau itu datang dari bapak-bapak yang gak belajar agama wajar, tapi ini datang dari orang yang belajar agama. It's so amazing. Ada orang, nanti bapak akan lihat sendiri kalau sudah sakaratul maut nanti, yang bisa ngasih manfaat bapak itu duit atau majelis-majelis ilmu seperti ini, atau sholat-sholat sunnah yang bapak lakukan. Nanti bapak akan lihat sendiri kalau sudah sakaratul maut itu akan life flashing before your eyes. Nah, itu saya lihat sendiri itu. Jadi
perbaiki kita punya bacaan surat Al-Fatihah, itu kita perbaiki itu. Wa yajibu tartibuha bi ayaqra ayatiha ala nadhumihal ma'ruf, dan kita harus urutan ya. Wa yajibu aidan muwalatuha bi ayasila ba'du kalimati bi ba'dhi min ghairi faslin, dan wajib bersambung Pak. Saya contohkan ya. Illa bi qadri tanafus, kecuali dengan nafas yang sah. Bismillahirrahmanirrahim yang enggak sah. Bismillahirrahmanirrahim enggak sah. Batal salatnya, enggak sah. Harus dia ulang. Kalau dia sengaja enggak sah, kalau enggak sengaja dia ulang. Berarti ngulang salat? Iya, ngulang dari takbiratul ihram. Harus wudu lagi enggak? Enggak. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Kalau enggak bisa, ya harus ngulang. Saya lupa tadi menyampaikan terakhir ya. Jadi kalau ada orang nggak bisa baca Fatihah gimana? Baca surat yang dia hafal 7 ayat. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika innahu kana nyambung langsung. Tabbat syada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran wa imra'atuhu fi 8 ganti. Enggak sanggup juga Pak, saya nggak sanggup baca Al-Fatihah Habib, udah belajar lidahnya masih ke kanan ke kiri, masih belum belajar. Zikir Allahu Akbar sepanjang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan 1,5 menit lah. Al-Fatihah nggak nyampe sih 1 menit 15 detik. Nggak bisa ngucap Allahu Akbar, sebut Allah 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 dalam posisi sholat. Jadi digampangin Pak, nggak ada ceritanya orang baru bisa sholat setelah dia fase Al-Fatihah. Saya punya murid di Australia Pak, 7 bulan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 7 bulan baru jadi begitu. Jadi kalau emang nggak bisa dari awal tetap harus disuruh sholat. Nyebutnya apa? Allah 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 Allah, bukan Allah ya. Allah 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 Allahu Akbar, bukan Allah, Allahu Akbar. Jadi orang belajar tahsin atau tajwid itu kelihatan dari cara dia ngeluarin huruf, atau kita kenal dengan makharijul huruf. Baik, saya kira ada pertanyaan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Selamat ulang tahun Bukopin kan begitu. Temanya SMA ya. Ustaz Sajib tadi pakai topi SMA. Iya, mencurigakan. Ada modus sepertinya ini. Baik, ada teman-teman yang mau tanya, silakan. Perkara sholat atau apa? Nggak apa-apa Pak. Jangan malu-malu kalau mau tanya. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga hajat kita dikabulkan, selamat dunia akhirat, diampuni dosanya, masuk surga dan nggak masuk neraka. Ala hadiniya wa lakum bin salih wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwani wal anbiya wal mursalin wa walidina wa auladina wa dzurriyyatina wa ashabina wa masyayikhina ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika